Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa di malam hari ini kita akan judulnya Prahara Investasi ya. Berarti sesi sharing. Maka kita gunakan sesi ini untuk tanya jawab dan berbagi pengetahuan dalam masalah fikih muamalah, dalam masalah bisnis-bisnis yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya saya berharap bukan dari saya saja yang berbagi, tapi juga ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya lebih banyak pengalaman dalam realita langsung menghadapi dalam bisnis. Ya, kita saling berbagi pengetahuan. Dan silakan kalau ada yang langsung ingin. Ini dulu ya. Silakan. Nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oji dari Bogor. Terkait dengan kerjasama, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kadang saya buka kerjasama untuk investasi untuk project gitu ya. Jadi skemanya based on project gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, kadang kita misalnya udah target pekerjaan, pembayaran itu selesai di 4 bulan gitu ya. Tapi ternyata pembayaran dari klien itu mundur gitu. Nah, kadang di perjanjian sudah dijelaskan gitu ya. Cuma kadang ada beberapa investor yang minta sesuai dengan perjanjian gitu. Yang artinya misalnya 4 bulan ya udah 4 bulan gitu ya. Tapi pekerjaan sih udah selesai, cuma uangnya aja yang belum dibayarkan gitu. Itu ya waktu itu sih kita kebetulan ada dana, jadi kita selesaikan. Tapi pengen tahu pandangannya sebaiknya seperti apa. Yang pertama. Yang pertama saya belum memahami. Jadi skema kerjasama kita saat investasi. Kita sebagai saya sebagai pelaksana. Ada investor masuk, kita garap sebuah project gitu ya. Nah, di perjanjian itu kalau akadnya sih tadi berdasarkan asumsi bagi hasil. Misalnya targetnya 4 bulan gitu, Ustaz. Kalau secara pekerjaan 4 bulannya itu sudah selesai, harusnya juga sudah dibayar, cuma sama klien. Harusnya sudah dibayar dari klien. Kemudian kliennya ternyata bayarnya itu telat, mundur. Mundur gitu ya. Memang kemarin kekurangannya pada saat bikin perjanjian kerjasama itu waktunya fiksi, jadi tidak diakomodir kalau kliennya ternyata bayarnya mundur gitu, Ustaz. Gitu. Akhirnya kita talangin modal plus untung gitu. Padahal belum dibayar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena sudah dikasih juga ya. Yang kedua, ternyata ada retensi. Karena kalau kita ada project itu ada retensi. Artinya pekerjaan udah selesai, pembayaran udah selesai, tapi bisa ditahan tuh 5% gitu ya. Buat garansi, biasanya garansi pekerjaan. Nah itu kita juga kemarin akhirnya ya udah 5%-nya kita aja yang cover gitu ya. Kita anggap karena secara pekerjaan sih sudah selesai sebenarnya. Jadi kemungkinan, tapi ada gorornya adalah bisa jadi yang 5%-nya itu atau retensinya itu tidak dibayar. Mungkin gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Berarti yang saya tangkap bahwa yang pertama dan yang kedua itu sama aja ya. Sama aja pertanyaannya. Yaitu yang mana kerjasama kita sudah selesai jangka waktunya, tapi masih ada pembayaran yang belum dilunasi oleh klien.
sehingga ini menjadi piutang. Nah, akhirnya kita sebagai pengelola, kita yang membayarkan lebih dahulu. Apakah itu dibolehkan? Tadi kita sudah menjelaskan dalam hal haram dalam investasi, yang diharamkan itu adalah apabila disyaratkan di awal bahwa si salah satu pihak ya, dalam kerjasama tersebut menjamin modal pihak yang lain. Dari awal dia akan mensyaratkan. Adapun jika tidak disyaratkan dan ketika terjadi kerugian, ya, maka dibolehkan pihak lain itu mengganti dari kerugian tersebut. Nah, itu perbedaannya. Itu dalam memberikan ganti ketika terjadi kerugian. Itu tidak disyaratkan di awal, tapi belakangan. Kenapa dibolehkan? Perbedaannya jika disyaratkan dari awal menjadikan modalnya terjamin, ini menjadi riba. Tapi ketika terjadi kerugian, dia mengatakan ya sudah saya ganti. Nah, ini jatuhnya menjadi hadiah dari pihak yang mengganti. Nah, maka sama kasusnya dengan yang antum tanyakan tadi. Ya, antum sebetulnya kesepakatannya adalah sudah berakhir. Ya. Dan harusnya kerjasama itu, kalau ingin likuidasi semuanya harus diselesaikan dulu. Utang juga harus diterima dulu. Nah, cuman akhirnya antum ingin membayarkan, ya, antum yang menanggung dari piutang itu akan cair atau tidak. Berarti itu hadiah, itu hukumnya dibolehkan. Ya, wallahu taala alam. Sama kasus yang pertama dan yang kedua itu sama. Jadi itu hadiah dari antum, itu dibolehkan. Ya. Tapi bukan atas permintaan investor, Ustaz. Permintaan dari investor, tapi kita berhak untuk menolak. Ketika akhirnya kita menyetujui untuk dikasih, berarti kita menghadiahkan harta kita. Ya. Syaratnya jangan diperjanjikan dari awal. Jadi memberikan kemudahan kepada investor, antum yang menanggung dulu. Tapi bukan menanggung, ya? bukan menanggung dulu, bisa jadi tidak akan cair. Tidak akan cair. Berarti itu kerugian juga. Iya, jadi rugi. Itu berarti hadiah dari antum ke investor tadi. Jadi harus dengan lapang dada saja. Iya. Gitu. Siap begitu? Harus lapang dada. Dalilnya apa? Dalilnya kaidah yang disepakati para ulama dari hadis yang lemah, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang akan melahirkan manfaat, maka dia menjadi riba. Nah, tetapi ya, ini yang memang disyaratkan dari awal. Tapi ketika tidak disyaratkan di awal, maka ini termasuk dari kebaikan. Karena Nabi SAW, beliau seringnya, contohnya hadis Jabir mengatakan, istalafani Rasulullah SAW faqadoni wa zadani. Nabi pernah berhutang dan beliau membayarkan hutangnya dan dilebihkan. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, yaitu khairukum ahsanakum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah ketika membayar hutangnya, dia membayarnya dengan yang lebih baik. Ya. Jadi anjuran untuk kita dalam bayar hutang itu dilebihkan, tetapi tidak boleh disyaratkan dari awal. Ya, Allah Ta'ala. Baik, lanjut yang kedua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk investasi ini terus terang saya belum pernah ada, cuma baru mau mulai gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, pengetahuan saya bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang juga, Pak Ustaz. Jadi beliau kan diangkat jadi Nabi Rasul umur 40 dan wafat umur 63. Sedangkan dulu dia pernah menjadi sebagai pedagang dari Syam gitu, Pak Ustaz. Dan seperti kita tahu bahwa Nabi kita kan juga umi, artinya tidak bisa baca dan tulis, tapi
dia bisa menjadi seorang pedagang yang sukses gitu. Bahkan pada saat dia menikahi dengan Siti Khadijah itu melamar dengan mahar sekitar puluhan ekor unta gitu. Artinya bisa dibilang dia sebagai pedagang sukses. Pertanyaannya, ini apakah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi? Apakah memang ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari cara berdagangnya Rasul gitu, Pak Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atau ada hal-hal yang bisa kita ambil faedah dari yang dilakukan Nabi? Ya. Mukjizat tentunya pengertiannya adalah kejadian luar biasa. Ustaz, ingatkan saya Ustaz ya. Diberikan Allah Ta'ala kepada siapa? Para nabi dan rasul. Otomatis ketika nabi belum diangkat jadi nabi dan belum diangkat jadi rasul, maka tidak ada mukjizat. Ya, tidak ada mukjizat, yang ada tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Nah, tentu dengan menjawab pertanyaan apakah ini mukjizat, tentu tidak mukjizat. Kemudian menjawab pertanyaan apakah ada yang bisa kita ambil manfaat dari cara Nabi berdagang. Allah Ta'ala, ya, tentu ya, agama Islam itu memerintahkan kita pada akhlak-akhlak yang mulia, terutama dalam, ya, selain dari kepada Allah juga memerintahkan akhlak mulia pada sama manusia. Maka Nabi, ya, memang sudah diberikan akhlak mulia dari tanda-tanda kenabiannya. Maka memiliki sifat jujur, amanah. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran dari akhlak Rasulullah SAW. Makanya Ummu bin Khadijah tertarik karena akhlak beliau. Maka akhlak itulah paling penting bagi seorang muslim dalam berdagang. Akhlak bagaimana bisa, ya, menjalankan amanah dan profesional dalam berdagang. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Cukup, Mbak? Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustaz. Kebetulan saya kan usaha ya, tapi usaha percetakan tapi ditempokan. Jadi pembayarannya itu tempo ke beberapa instansi. Cuman temponya itu kadang 2 minggu, itu kadang 1 bulan, kadang tempo 2 minggu bayarnya 1 bulan. Nah, saya pernah melakukan, jadi saya kasih kue, gitu. Setelah kasih kue baru cair. Gitu. Nah itu apakah boleh Ustaz kayak gitu? Saya pikir itu kan hadiah, karena tidak ada deal-dealan di awal seperti itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua gini Pak Ustaz, ada orang itu mempercayakan misalnya tanah itu 1000 meter, kemudian untuk saya kelola seperti itu. Nah terus setelah itu Kan antum kasih hadiah apa tadi, kue, akhirnya baru turun hutangnya, maka itu baik, itu diantara perbuatan yang dibolehkan di dalam syariat. Jadi harus disiapkan kuenya saja lebih banyak. Iya. Itu murni sedekah, ya, itu murni hadiah. Tapi kalau hadiah dari
orang yang berhutang, maka hadiah ini menjadi riba. Ya, agak bingung ya, mungkin udah malam kayaknya. Yang kedua, nah itu perjanjiannya awalnya seperti apa? Kenapa antum bisa jalan tapi belum ada kepastian? Sebetulnya akarnya seperti apa dari awal? Akan kerjasama. Akad kerjasamanya. Yang miliki siapa? Jadi gini, tanah keluarga, Ustaz. Tanah milik keluarga itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi tanah orang tuanya ya, cuman kan warisan kayak gitulah, seperti itu. Jadi kalau orang tuanya itu maunya saya kelola, Hah? gitu, jual. Bentar. Tanah warisan berarti Ya, jadi- orang tuanya sudah meninggal. Enggak, jadi gini Pak Ustadz, Hmm. si bapak itu ya mempercayakan tanah itu ya ke saya, ya kan? Eh, berarti kan itu termasuk nanti suatu saat kan itu warisan apa bukan gitu? Saya pikir itu nanti bisa diwariskan itu. Jadi tanah itu milik si bapak. Iya. Bapaknya Tapi masih hidup, diserahkan ke antum. Iya, gitu. Cuman Itu bukan anak-anaknya tanah pada arisan. setuju. Itu bukan tanah arisan. Bukan ya. Itu Anak-anaknya tanah ribut. bapak itu. Anaknya Anak-anaknya ribut. Jadi Ributnya gimana, Pak? ya jangan dikelola gitu. Ya, Nggak ada hak, anak itu tidak ada hak untuk ribut. ya, paham Ustaz. Paham? Sampai di sini paham ya? Iya. Kemudian perjanjian antum dengan bapak seperti apa? Bapaknya. Nah, itu jadi nanti pembayarannya itu setelah Antum jual beli. iya. Antum beli tanahnya, Iya, tapi bayarnya belakangan. iya Ustaz gitu. Baik, bayarnya belakangan. Berdasarkan kafling itu terjual. Tapi harganya jelas. Harga jelas. Disebutkan harganya sekian. Iya. Pembayarannya kapan? Ya nanti kalau kafling itu sudah terjual. Nggak boleh, batal. Oh, iya. Karena syarat sahnya jual beli harus jelas waktu pembayaran. Ya. Ya. Berarti itu batal untuk akan jual belinya. Iya, iya. Makasih Pak Ustaz. Nggak perlu terusin. Udah cukup. Udah jelas. Alhamdulillah. Sudah batal dari takut. Tadi akadnya jual beli dengan bapak itu ya. Ya. Beda dengan kalau tolong jualkan itu ya. Kerjasama misalnya tolong bantu. Nah itu kan mungkin beda jasa atau apa. Iya, beda. Antum bikin yang beda lagi. Jadi bingung saya nanti. Jadi cukup ya berarti ya. Atau masih penasaran di belakang layar? Lanjut lagi? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, ini nggak ada bagian untuk ibu-ibunya. Oh ada. Itu Belum ya. Nah, ya. Ya, Semoga ada bagian pertanyaan untuk ibu ya. Ya, silakan. saya Rio, Ustadz dari Kuningan. Saya kebetulan Ustadz ada rencana bisnis untuk membuat klinik, Ustadz. Nah, saat ini saya sudah mempunyai tanah, saya sudah mempunyai pokoknya intinya tanah dan sebagian bangunan yang saya beli sendiri tadi. Kalau dinilai itu kurang lebih 500 juta. Nah, kan yang belum itu adalah membuat bangunan kliniknya tadi. Itu kan Saya belum paham. Tadi ada tanah dan ada bangunan. bangunan benteng, baru benteng, belum bangunan kliniknya belum. Nah, yang saya buat sendiri, pagar yang saya buat sendiri dengan saya berarti beli tanah, saya buat pagar itu habis kurang lebih 500 juta. Nah, tentunya kan butuh bangunan. Nah, bangunan itu saya asumsikan dengan arsitek yang saya buat segala macam itu kurang lebih 2 miliar. Nah, waktu itu ada yang ingin investasi, Ustaz. Nah, saya tapi masih bingung itu bagaimana gitu. Jadi yang saya bingungkan adalah dengan nilai yang sudah saya keluarkan sejumlah itu ditambah teman yang mau investasi kurang lebih 2 miliar. Tetapi nanti di dalamnya saya yang menjalankan, saya juga sebagai pekerja karena saya dokter di situ yang bekerja dan saya punya value untuk itu. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana menentukan presentasi untuk bagi hasilnya, Pak? Apakah ada aturan-aturan tertentu, nah sesuai syariah seperti apa? Terus yang kedua, itu tadi
apabila saya di sana kan saya juga bertindak sebagai owner, tapi saya juga bekerja kan. Nah, itu baiknya bagaimana? Apakah digaji juga atau tadi kan sempat disinggung ya tadi waktu kajian awal itu baiknya seperti apa? Apakah tetap ada gaji atau apa? Nanti akadnya seperti apa? Nah, itu mohon penjelasannya. Dan yang ketiga, seandainya perjanjian kerjasama ini atau investasi ini 5 tahun misalkan. Nah, setelah 5 tahun, apabila si investor itu sudah tidak, ya sudah cukup kerjasamanya sampai di sini aja, bagaimana cara saya misalnya ingin mengakuisisi yaitu tadi yang diinvestasikan sebesar 2 miliar itu, apakah nilainya tetap sama atau seperti apa? Apakah ada presentasi yang berbeda? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya dipegang dulu dokter ya, dokter Rio ya, Dokter Rio. dokter spesialis, dokter umum. Ya, pertanyaan yang pertama berikan dulu, Abu Rizal. Siap. Abu Rizal udah paham pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama saya Ya. lupa. Pertanyaan pertama itu, Ustaz, bagaimana menentukan presentasi dari kan saya Ya, mempunyai modal 500 plus value dari saya sendiri sebagai pengelola, tapi tidak 2 miliar. Ini berarti kerjasamanya dinamakan yang kerjasama apa? Musyarakah. Ada penggabungan harta, yang mana Dokter Rio 500 juta tadi ya, Harus sudah 500 juta nilainya, temannya 2 miliar. Masya Allah. Nah, berarti kira-kira kalau di persentase berapa persentasenya ini? 5/25. Ya, 20%. 20% dengan 80%. Secara persentase modal. Ya, modal. Berarti dalam musyarakah ini jika terjadi kerugian, ya, bagaimana syariatnya? Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung sesuai dengan porsi saham. Misalkan kerugiannya setelah rencana awal 5 tahun, tapi biasanya kalau untuk pembangunan ini kan biasanya insya Allah tidak akan malah untung dia, bangunan pasti akan bertambah. Tapi jika misalkan terjadi kebakaran atau hal lainnya, maka kerugian tersebut akan ditanggung sesuai dengan porsi saham. Kemudian yang ditanyakan sebetulnya bukan masalah kerugian, padahal yang paling penting adalah masalah kerugian itu yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena tadi yang kita sebutkan menjadi haram itu jika terjadi kerugian dan kerugiannya itu ditanggung berbeda dengan nilai saham. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Adapun dalam masalah pembagian keuntungan itu terserah. Ya, itu tidak diatur dalam syariat, maka dikembalikan saja kepada bagaimana kesepakatan dua belah pihak. Nah, makanya tadi yang kita sampaikan itu yang sebetulnya yang perlu diingat-ingat. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar menjadi haram. Nah, kalau tidak terdapat yang tadi kita sebutkan, berarti hukumnya adalah dikembalikan kepada kesepakatan. Biasanya yang berlaku di masyarakat, kalau dia yang mengelola, berarti dia ada selain dari harta juga ada keahlian. Nah, biasanya dia minta dari pengelolaan itu juga ada bagian dari keuntungan yang lebih, ya. Maka sesuai dengan kesepakatan saja seperti apa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi apa lagi? Digaji tadi. Digaji. Nah, iya, kita yang sebagai pengelola yang bekerja, maka dibikin lagi akadnya sebagai karyawan atau sebagai direksi, ya. Jadi sebagai apa? Jadi manajemennya, direksinya. Dokter praktek. Ya, maka ada perjanjian lagi sebagai praktek berapa honornya. Kemudian juga misalkan sebagai direksi yang ini juga disepakati, itu masing-masing akadnya, masing-masing pisah-pisah. Ya, tidak boleh satu dalam akad
investor tadi, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya jika seandainya kita ingin mengambil mengambil saham teman kita, bagaimana caranya? Maka jual beli saham itu bisa dengan dua cara. Pertama, caranya dengan nilai dari saham itu sendiri. Tentunya setelah 5 tahun, usahanya tentu tidak akan sama dengan waktu awal pembangunan. Bisa jadi yang 2 miliar dulu, sekarang setelah 5 tahun, ya dengan berkembangnya sampai 10 miliar. Nah, bisa dengan harga real dari nilai usaha tersebut. Harga pasaran atau harga Kan ketahuan nanti bangunannya berapa setelah 5 tahun itu ada terjadi kenaikan. Kemudian sekarang uang tunainya berapa, ya itu kan nilainya. Nah, bisa dengan harga kesepakatan. Ya. Nah, misalkan disepakati, tapi bukan disepakati dari sekarang, disepakatinya nanti. Waktu akan dibeli, disepakati, ya misalkan harganya nih, usaha kita sekarang harganya lebih kurang 10 miliar dari nilai dari bangunan dan aset-aset yang ada dan uang tunainya nilainya 10 miliar. Nah, bisa dengan nilai itu atau bisa juga dengan kesepakatan kan disepakati ya udah kurangin lagi kan ini saya juga yang ngelola. Kalau dia setuju maka dibolehkan. Itu dua cara dalam menentukan membeli saham. Ya. Cukup jelas Pak Dokter. Ada lagi yang bertanya ibu-ibu. Saya tanya ibu-ibu. Untuk ibu-ibu gimana? Bapak-bapak aja gitu. Yang duitnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina dari Jakarta. Izin bertanya Ustaz. Kalau misalkan saya titip uang, kan anaknya Mbak ART saya tuh kerja di pom bensin Ustaz. Bentar Ibu. Anaknya Mbak ART saya Kerja di pom bensin. Ya. Saya itu setiap bulan itu butuh uang receh untuk bekal anak sekolah. Ya. Saya nitip uang sama mbak saya untuk minta tolong ke anak itu tukerin ke pom bensin. Jadi saya titip uang ke mbak saya titip ya mbak, nanti tolong tukarkan ke pom bensin. Uangnya dikasih hari ini, tukarannya besok itu boleh nggak Ustaz? Yang pertama itu. Lalu yang kedua, di tempat kerja suami saya, setiap menjelang lebaran itu suka ada kolektif untuk penukaran uang baru Ustaz. Tapi dari jauh-jauh hari itu sudah dikumpulin gitu, misalnya beberapa karyawan yang tukar, terus disetorkan uangnya, tapi nanti baru ready-nya menjelang lebaran. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Sementara baru itu Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, baik. Di ini dulu Bu, pegang dulu mikrofonnya karena perlu saya perlu mendalami dulu. Ketika kita menyerahkan uang kepada ART tersebut, berarti sekarang ya ART tersebut perpanjangan tangan dari kita. Ya, berarti dia wakil dari kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, waktu bibi tersebut menukar kepada anaknya, itu langsung terjadi, misalkan dikasih uang yang kita berikan, misalkan 1 juta. Langsung dikasih recehannya 1 juta atau tidak, Ibu? Langsung Ustaz, jadi setelah ngambil uang di saya, Ya. Si anaknya langsung ke pom bensin tukar. Si anak apa si bibinya? Anaknya bibi yang kerja di pom bensin. Oh, bibi tadi ngutus lagi anaknya. Tapi anaknya datang ke rumah saya Ustaz. Jadi bibinya sebetulnya nggak perlu berarti diceritakan ya? Karena bibi yang ngasih saya titip bibi akuat Ustaz. Jadi saya tetap titip ke bibinya kasih ke anaknya gitu. Oh, Anaknya gitu. laki-laki. Ya, Jadi ya. saya bukan bibi Ustaz gitu. Iya. Berarti sebetulnya yang diwakilkan adalah Bibi. pada anaknya bibi. Anaknya, iya. Ya, anak Jadi dia hanya bibi. nyerahin uang Ustaz gitu. Ya. Titipan. Kemudian langsung anak bibi tersebut pergi ke pom Langsung. bensin dan waktu itu dia tukar langsung dapat uang pecahannya. Iya, langsung saat itu juga dia Berarti itu dibolehkan. Itu boleh hukumnya. Karena saat tukar menukar ada uang yang recehannya tadi, ada uang yang dari kita.
Berarti itu kan terjadi langsung ya dan biyadin. Saat transaksi keduanya ada. Sedangkan yang kedua, yang Ibu tanyakan tadi, ini sepertinya yang saya tangkap tidak terjadi ya dan biyadin. Karena uang kita serahkan dulu, ya, dan nerima uang barunya nanti, ya, begitu Bu, ya. Iya, betul. Yang ngasih ke kita orang yang bertanggung jawab itu ya. Iya. Jadi ada satu koordinator. Berarti kita yang akan tukar langsung dengan koordinator itu berarti kan? Iya, Ustaz. Berarti kita menukar uang dengan koordinator tadi. Berarti uang kita diterima dulu, baru dia ngasih kepada kita uang baru nanti. Maka itu tidak dibolehkan. Itu menyebabkan riba nasi'ah. Ya, kenapa? Terjadi pertukaran uang yang mana salah satunya tidak tunai. Maka ini ya bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faidza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kalau jenisnya berbeda, kalau ini bahkan sama-sama uang, ya maka disarankan mislin ya dan biyadin, harus sama dan harus tunai. Wallahu ta'ala. Ya. Afwan, boleh sedikit tambahan, Ustaz? Yang termasuk transaksi yang Ustaz bilang ya dan biyadin itu selain uang, apalagi Ustaz? Komoditi ribawi seperti emas, perak, ya, uang. Uang itu dengan berbagai jenisnya, dolar, rial, rupiah, dan lain-lain. Ya, nah, Ustaz. Ya. Jazakumullah. Wa iyyaki wa jazakillahu khairan. Ada lagi ibu-ibu? Oh, silakan ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Ustaz, model kerjasama seperti ini. Ada di waktu-waktu tertentu kan kami kehabisan modal. Terus saya punya teman, saya bilang ke teman saya, Mbak, contoh ya Ustaz ya, Mbak, kamu beli gulaku 100 dus. Nanti kamu yang beli, kamu yang belanja, tapi salesnya, vendornya saya tunjukkan Ustaz. Jadi hanya melakukan pembayaran melalui transfer. Bentar Ibu, ulangi lagi ucapannya Bu, seperti apa? Contohnya, saya kan di retail usahanya. Ya. Nah itu ketika saya di waktu-waktu tertentu tuh kita kehabisan modal. Ya. Gitu. Kemudian saya punya teman yang punya modal, saya sarankan dia kerjasama dengan saya daripada kalau saya pinjam serta merta kan saya nggak enak kayak gitu. Nah, saya ajak dia kerjasama supaya dia membelanjakan satu produk. Contohnya misalkan gula kayak gitu. Iya. Dia beli gulaku 100 dus. Oh, gulaku itu maksudnya merek Bu ya? Iya, merek. Saya kira tadi gula punya Ibu. Ya, makanya saya bingung tadi. Ya sebutkan merek gulaku gitu Bu ya. Jangan gula. Nah, dia beli gula misalnya gula Rose Brand gitu aja. Iya, contohnya Bu. Itu yang tadi saya bingung tadi sana. Ya. Ini beli gula Rose Brand 100 karton. Nah, saya tawarkan kepada dia satu karton, saya kasih keuntungan 20.000. Nah, saya minta tempo dalam 1 bulan saya bayar gitu. Nah, bentar Bu. Kamu beli gula, kemudian Ibu menjanjikan apa? Saya kamu beli gula Rose Brand, ya. Vendor. Nah, karena itu biasanya saya beli, saya sudah jatah gitu loh, Teh. Cuma kebetulan dapat jatah dari vendor. Pembelian. Berarti selain Ibu nggak bisa belanja di sana? Ya, karena ini sudah nama saya. Pertanyaannya Bu, kalau orang lain bisa nggak belanja di sejumlah itu di sana? Belum tentu boleh. Belum tentu boleh. Ya ada. Sulit. Belum tentu karena vendornya kan sudah tercatat di sana. Oh gitu. Jadi tahu sekarang ya. Ya. Karena itu akhirnya jadi pertanyaan Ibu, dia belanja ya karena pakai nama kita di sana, jatah kita. Baik, selanjutnya. Kemudian kan saya tawarkan satu dus, nanti saya kasih laba 20.000. Tapi saya biasanya laba, bentar.
Saya Laba, beli dengan vendor itu cash biasanya Ustadz. laba, Kalau saya kan beli dengan vendor itu selalu cash, nggak bisa nggak cash karena ya, itu barang laris gitu. ya, Tapi karena ibu itu yang beli, saya kan bayar ke ibu bisa tempo gitu loh, bisa ke temen kayak gitu. ya. Itu boleh apa enggak Ustaz? Berarti misalkan di gula itu totalnya berapa juta biasanya, Bu? 50 juta. Kemudian akhirnya gula itu diserahkan ke ibu ke toko. Ya. Kemudian ibu katakan nanti ya saya akan menjanjikan anggaplah berapanya keuntungannya totalnya jadi berapa nanti. Itu Enggak, misalkan 100 dus jadi 2,5 juta kayak gitu. jadi 2,5 juta keuntungan untuk yang tadi. Ya, Pertanyaannya boleh apa tidak model boleh kerjasama seperti itu? atau tidak? Ini kerjasamanya kerjasama apa ini ya? Ya, kerjasamanya kerjasama apa ini? Sepertinya ini murabahah, Ibu, jual beli kredit, ya. Yang mana Ibu sudah mengatakan, memastikan supaya dibolehkan, ini adalah akadnya jual beli, bukan kerjasama. Perbedaan antara jual beli dan kerjasama, kalau kerjasama itu artinya kalau ada untung bagi dua, kalau rugi nanggung bersama-sama. Kalau di sini Ibu tidak menjanjikan bagi dua, tapi untung yang pasti kepada saudara tadi. Berarti hanya satu di sini akad yang dibolehkan syariatnya, itu akadnya apa? Jual beli kredit, jual beli tempo. Maka ya prosesnya supaya dibolehkan, pastikan bahwa memang saudara itu sendiri yang membeli. Berarti bolehkah membelinya itu atas pakai nama kita, ya? Karena dia tidak bisa membeli langsung, gitu ya. Tadi itu yang jadi isunya di sana. Nah, karena dalam murabahah itu dipastikan bahwa yang membeli barang itu pembelinya atas nama dia. Atas nama dia, dia yang membayar, sehingga sah dia membeli barang itu dan dia kuasai baru boleh menjual ke kita. Ya. Maka pertanyaannya boleh nggak atas nama orang tersebut? Ya. Emang nggak bisa, Bu, nama orang lain? Momen tertentu tidak boleh? Nggak boleh, Pak. Pak Ahmad kan ya? Pak Ahmad ya? Masya Allah. Kalau kayak gitu dari vendor mengutamakan pelanggan yang udah biasa. Ya, Jadi proses beli gula. Jadi Pak Ahmad sendiri yang beli ke sana. Bagaimana proses pembeliannya? mungkin karena Gulanya. distribusi dari pasar. Ya. Oh, gulanya gula ini ya, gula Nah, kemasan. Itu kayak gula bos. ya. Itu proses pembelian gulanya seperti apa, Pak? Ceritakan, Pak. Karena kita ingin melihat apakah ini sebetulnya besok kita bahas ya jual beli kredit ya. Tapi nggak apa-apa, kita singgung sedikit ya. Seperti apa, Pak, prosesnya? Kalau ini mereka yang mau di tadi dia yang untuk bersama, mereka yang membayarkan langsung, hanya kita memberikan janji, pokoknya nanti satu kemasan ini nanti akan mendapatkan tadi keuntungan. Nggak boleh begitu, Pak. Nggak boleh. Jadi caranya jual beli. Belum terjadi, cuma ada Ya. tawaran. Nah, bagus tawarannya kalau memang kita butuh, ya. Maka dalam Islam asal kamu menguntungkan dua belah pihak, tinggal mencari bagaimana solusinya. Solusinya suruh nggak apa-apa namanya atas nama kita kalau memang tidak bisa orang lain, nama yang tertulis nama kita, tapi dia yang pergi ke sana, dia yang membayar, ya. Atau bisa juga diwakilkan kepada kita, ya. Kalau memang nggak bisa dia, maka diwakilkan kepada kita. Itu hanya wakil untuk membelikan. Artinya begitu kita sudah beli, serahkan lagi kepada dia. Kemudian dia menguasai, dia terima gulanya, baru setelah itu jual beli kepada kita, ya. Kita membayarnya nanti
Berarti bayarnya nak disebut aja harus disepakati waktu tertentu. Misalkan dalam 2 bulan. Nah, itu cara yang dibolehkan. Bagus itu, Bu. Ya. Ketika ada solusinya. Jelaskan terkait dengan tadi itu masalah penguasaan tadi. Jadi kan istilahnya kan harus dikuasakan dulu kepada yang pembeli awal lah istilahnya gitu kan. Kan kalau misalkan kasusnya tadi kalau misalnya dia mewakilkan kepada yang punya nama, ya kan? Apa yang punya nama ini kan dia menjadi wakil tuh. Wakil membeli. Ya, wakil pembeli. Nah, ya. Ketika dia membeli ke sana, nah dia harus istilahnya memindahkan ibaratnya barang tersebut ke si orang tadi itu. Ya. Orang yang itu. Nanti baru setelah itu ada baru akad lagi baru kan antara dia sama si yang membeli itu. Ya. Istilahnya seperti itu. Ya. Jadi nanti baru pindah lagi ke sini. Ya. Jadi dirincikan lagi oleh Ustaz Arif, alhamdulillah. Jadi barangnya itu ya pertama diwakilkan kepada kita untuk membeli, maka kita bawa ke rumah dia. Ini ya sudah selesai ya punya uang, selesai saya membelikan barang. Nah sekarang silakan ya kuasai dulu barang milik kamu. Sekarang kamu jual pada saya. Nah gitu caranya Pak. Ya. Belum jelas. Ibu masih bertanya. Lanjutkan Bu. Berat. Nggak apa-apa, pakai mobil Ibu jangan kita angkat semuanya. Disuruh mobilnya. Nah, berarti kita membelikan itu jangan langsung ke tempat kita, Bu. Ya, harus ada antara truknya itu mampir dulu tengah jalan. Ya. Di luar toko penjual. Jangan di toko kita, di pinggir jalan. Nah, di luar di jalan kayak apa? Tidak harus diturunkan ya. Enggak harus turunkan. Lihat itu ya. Iya. Nah, yang penting dia lihat barangnya. Ya, ini sudah saya terima. Jelas barangnya ada. Ya. Memang begitu Pak Ahmad. Enggak, astagfirullah memang. Ya, kalau tidak maka jual belinya tidak sah nanti. Ya. Ini udah curi setar nih, Ustaz. Iya, curi harusnya setar. Besok harusnya kita jual beli KTP. Ternyata ada kasusnya gitu ya. Iya. Sebenarnya besok mudah-mudahan nanti kita rinci lebih detail lagi bagaimana skema kredit yang dibenarkan ya. Baik itu serah terima barangnya atau nanti skema murabahah dan sebagainya. Yang lebih jelas lagi besok insyaallah. Masalah ya obatnya ya atau wakil tadi yang dengan wakil yang membelikan dan sebagainya. Ada lagi? Silakan Pak. Yang lain? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz dari Cilacap. Mau izin bertanya Ustaz. Saya baru 3 bulan terakhir ini menjalankan usaha. Jadi awalnya saya berniat membuka usaha ketika cerita sama orang tua sebelumnya udah punya toko. Ketika cerita ke orang tua mau menjalin usaha, ditawarin sama orang tua, ya udah take over aja usaha papa gitu kan. Ya udah akhirnya saya ngobrol sama istri, akhirnya kita sepakat untuk take over. Tapi ketika mau take over, saya kan punya modal Ustaz. Saya mau membayarin modal yang udah dikeluarkan sama orang tua. Tapi sama orang tua, udah nggak usah, itu mendingan buat tambah modal aja. Tapi saya sama istri beranggapan bahwa ini saya harus tetap membayarkan modal yang sudah dikeluarkan sama orang tua gitu. Akhirnya di bulan pertama itu modal saya belikan barang, sehingga di toko itu 1 bulan awal saya kelola itu ada barang orang tua, ada barang saya gitu. 1 bulan berjalan, alhamdulillah ada keuntungan. Nah dari keuntungan itu saya berniat untuk membayar nyicil dari ke orang tua. Modal yang diberikan orang tua itu bagaimana Ustaz? Diperbolehkan atau tidak? Kalau memang tidak diperbolehkan, kira-kira solusinya seperti apa? Atau harus segera di take over secara overall segera atau bagaimana Ustaz? Syukran. Bentar. Pegang dulu Pak. Berarti orang tua melihat antum ketika bayar, beliau orang tua tahu kayaknya antum gak punya uang ini.
ya kan? Betul Ustaz. Orang tua kasihan, ya udah ambil saja hadiah untuk kamu, nggak usah bayar gitu kan? Iya, tapi karena orang tua itu modalnya juga dulu berhutang, jadi saya Tadi nggak antum jelaskan tadi berhutang. Sekarang ada muncul berhutangnya ya. Selesaikan dulu, antum jelaskan semuanya dulu. jadi modal awalnya itu hutang Ustaz. Jadi kalau tidak saya gantikan, yang menanggung hutang itu nanti orang tua terus membayar hutang itu, sedangkan sudah tidak ada lagi pemasukan dari toko gitu. Jadi sebaiknya seperti apa? Iya. Antum tuh tadi nggak antum jelaskan tadi. Ternyata juga nggak enak terima hadiah kena berhutang ini. Nah, antum maunya seperti apa? Saya kalau ada dana gitu Ustaz, pengen diselesaikan. Tapi karena Selesaikan maksudnya dilunasi segera gitu Ustaz. utang orang tua tadi. Betul. Utang orang tua saya selesaikan dulu gitu. Tapi orang tua menolak karena pengen ketika di take over itu barang di toko itu sudah semakin berkurang Ustaz. Jadi ketika ada pembeli banyak yang kosong. Jadi orang tua melihat mendingan modal yang saya punya itu buat ngisi dulu supaya tokonya itu penuh. Itu menurut antum apa menurut orang tua? Orang tua. Berarti jelaskan ke antum seperti itu. Ya, mendingan dibelikan dulu barang supaya tokonya besar. Setelah itu baru kalau mau dicicil ya silakan, tapi jangan sekarang, pengennya tuh tumbuh dulu gitu loh Ustaz. Nah 1 bulan pertama karena itu orang tua juga berhutang, jadi dari keuntungan itu setelah dipotong pengeluaran itu saya kirimkan ke orang tua sebagai cicilan untuk melunasi modal yang orang tua sebelumnya itu Ustaz. Terus orang tua? Ya orang tua tidak bertanggapan apa gitu Ustaz, nggak apa-apa gitu. Pertanyaannya apa? Itu dibolehkan atau tidak gitu Ustaz. Jadi hasil dari keuntungan itu kan berarti ada uangnya orang tua gitu Ustaz. Nah itu saya kasih lagi ke orang tua, itu bagaimana? Jadinya saya seolah-olah kayak berhutang atau tidak gitu Ustaz ke orang tua. Orang tua mengatakan udah ambil saja, teruskan saja usaha ini. Ya. Tapi kamu kemudian antum kemudian memilih untuk ngasih lagi ke orang tua. Betul Ustaz. Tapi dijanjikan nggak berapa ngasihnya? Enggak. Jadi gimana antum ngasihnya? Ketika ada aja. Betul Ustaz. Jadi ketika keuntungan sudah saya potong untuk biaya sewa toko dan lain-lain, ada lebih saya kasih ke orang tua sebagai pengurang modal yang di toko itu Ustaz. Iya, saya paham. Tapi saya ingin maksudnya antum yang ditanyakan itu apakah antum ingin kerjasama ini tetap seolah-olah milik antum dan milik orang tua, atau antum memang ingin usaha ini semuanya milik antum kemudian mengganti barang-barang orang tua, atau seperti apa yang diinginkan sebetulnya? Yang kedua Ustadz, jadi nantinya itu toko nanti saya full kelola. Jadi orang full kelola maksudnya apa? Modal itu 100% punya saya gitu Ustadz. Iya full milik gitu. Karena kalau sekarang kan saya mau menggantikan modalnya orang tua itu. Padahal orang tua tadi kan udah ngasih kan, udah untuk kamu aja semua, nggak usah bayar gitu kan? Bahasa nggak usah bayar sih nggak ada Ustadz. Jadi silahkan kelola, silahkan ambil alih. Kemudian uang yang modal yang saya awal mau saya masukin itu tadinya mau saya kasih ke orang tua sebagai pengganti nilai barang yang ada di toko. Cuma sama orang tua ditolak. Ya. Ditolaknya ini tidak permanen Ustadz. Maksudnya karena melihat ditunggukan dulu aja dulu tokonya. Ketika nanti sudah maju atau sudah ada hasilnya, silakan kalau mau dihitung-hitungan gitu Ustadz. Baik. Berarti memang inginnya orang tua tetap ada hitung-hitungannya berarti. Betul. Cuma tidak sampai terucap gitu Ustadz. Dari mana antum tahu kalau keinginan orang tua tidak terucap itu gimana? Perasaan aja. Orang tua tidak mengucapkan tapi antum tahu gimana itu caranya? Iya, karena kan itu tadi modalnya hutang Ustaz. Gitu. Sedangkan perasaan antum berarti kan? Iya, betul Ustaz. Jangan main perasaan. Tanyakan dengan jelas. Antum punya saudara atau tidak? Saudara
saudara adik atau kakak. Oh ada. Nah, sebaiknya diperjelas. Ya, kenapa? Kalau tidak diperjelas, maka itu akan membuat saudara akan mempermasalahkannya nanti. Maka sebaiknya antum kalau ingin ngelola, maka kelola secara profesional. Antum tentukan berapa modal itu, berapa modal orang tua. Kemudian kalau ada untung, ya sesuai kesepakatan saja bagaimana pembagiannya bagi orang tua. Tapi terserah orang tua seperti apa. Sedangkan bagian antum terserah antum untuk bagiannya. Jadi di sini sudah sesuai syariat Islam dan nanti saudara tidak akan mempermasalahkannya. Kalau memang rugi, terjadi kerugian, maka sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalnya untung, maka ya saudara tidak akan mempermasalahkan. Sebaiknya seperti itu, jelas? Maka antum tentukan modal antum berapa di sana, modal orang tua berapa. Maka jika terjadi kerugian, nantinya kerugian sesuai dengan porsi saham. Keuntungan terserah antum dengan orang. Karena orang tua sebetulnya sudah terserah aja kan, maka sebagai disebutkan saja. Saya inginnya keuntungan seperti ini. Minta persetujuan dari orang tua. Ya. Dan cari saksi dari saudara supaya nanti tidak menjadi masalah. Wallahu taala. Syukur Ustaz. Ya, afwan. Ini lebih ke kerjasama musyarakah ya Ustaz. Iya, musyarakah. Jadi sama-sama memiliki modal bisa. Sudah ngantuk? Oh, masih semangat Pak Dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya dulu ya Ustaz. Saya bersama kakak saya memiliki satu usaha. Kami memiliki satu sama lain istilahnya modalnya itu 50-50 ya Ustaz. Kemudian dimulai dari tanah terus sampai jadi usaha itu istilahnya kalau ada keluar dana kita selalu bagi dua itu Ustaz. Kemudian setelah sudah jalan karena memang kesibukan kami masing-masing, kebetulan kakak juga dokter, cuman memang beliau lebih sibuk lah dibanding saya gitu. Di sini banyak yang terlibat di dalam perjalanan bisnisnya itu saya Ustaz ya, dibanding kakak saya. Yang mau saya tanyakan untuk pembagian istilahnya persentase untuk keuntungan nantinya itu bagaimana? Apakah masih tetap sama sesuai dengan istilahnya modal kita yang sama-sama? Tapi kan di sini maksud saya ada value bahwa di sini saya sebagian besar saya hampir ngurusin istilahnya secara manajemennya gitu dari perusahaan tersebut. Mungkin begitu pertanyaan saya. Ya. Dokter sudah menjalankannya usaha ini berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. Selama ini pembagiannya seperti apa? Selama ini karena memang ya alhamdulillah. Jadi keuntungan itu belum sampai, jadi di istilahnya disimpan terus. Belum sampai kita bagi, istilahnya ya udah istilahnya ditabung aja dulu gitu. Tabung aja. Tapi sudah ada kesepakatan atau belum sebelumnya akan seperti apa keuntungannya? Belum. Karena dari awal kita istilahnya udah ini istilahnya kita buat aset ke depan, ya kalau misalnya ada apa-apa nanti baru kita, ya belum sampai ke arah yang seperti itu. Karena masih awal, karena sampai sekarang juga masih ada kayak semacam surat-surat yang harus diurus yang belum selesai gitu. Jadi kadang ada pengeluaran gitu, jadi belum selesai gitu, jadi masih jalan. Ya, untung bertanya sekarang. Ya, kenapa? Kalau tidak bertanya sekarang, ketika sudah ada untung, sudah akan dibagi, itu bisa menyebabkan perselisihan nantinya. Karena tidak ada kesepakatan. Maka para ulama mengatakan, memang keuntungan itu ya tidak diatur dalam syariat, tapi harus jelas dari awal. Sesuai dengan kesepakatan seperti apa jika ada keuntungan. Ya, maka berjalannya selama setahun ini, ya karena kakak adik yang mungkin ya dan belum ada juga pembagi keuntungan, sebaiknya ada kesepakatan dari sekarang, sampaikan inginnya seperti apa. Nah, maka dokter sudah bertanya bahwa di sini saya ada 2
selain dari pemodal juga sebagai pengelola. Ya, maka sampaikan saja kepada saudara, ya, kakaknya, bahwa bagaimana kalau keuntungan saya seperti ini. Maka minta persetujuan dari dia. Kalau dia setuju, maka ya berarti itulah kesepakatannya nanti kalau sampai ke depannya. Kalau dia tidak setuju, maka tanyakan ingin seperti apa setujunya. Maka dokter juga bisa komunikasikan. Itu harus segera ditentukan. Kalau tidak, maka bisa menyebabkan perselisihan nantinya ke depan. Allah Ta'ala alam. Satu lagi. Silakan. Ya, kemudian selanjutnya ya karena saya selalu berbarengan dengan kakak saya Ustaz untuk masalah saya dan juga kakak saya membeli suatu beberapa tanah Ustaz, kemudian ada empat bidang. Dari 4 bidang itu maksudnya tanahnya 4 bidang ya? Iya, Ustaz, jadi ada beberapa tempat. Misalnya dari satu tempat itu ada 2 bidang. Kemudian di tempat lain satu tempat 2 bidang juga. Ya. Nah, kemudian setelah kita sudah pada saat kebetulan saya suka jalan-jalan pakai motor, Ustaz, touring istilahnya. Nah, daripada saat itu kita beli nih, cocok di tanah di sini. Oke, kita beli. Pada saat itu kita ngomong secara verbal aja, Ustaz, bahwa ini atas nama kita aja. Berdua. Jadi tidak disebutkan tanah yang ini milik saya, yang sebelah sana yang memang yang 2 kan tadi ada 2 lokasi Ustaz ya. Yeah. Yang sebelah sana itu milik kakak saya. Yeah. Tapi secara verbal kita cuma bilang bahwa ayo kita sama-sama gitu. Yeah. Pada saat sampai di notaris ternyata ini harus atas nama siapa, ini nama siapa gitu Ustaz. Oke. Istilahnya jadinya tidak sesuai dengan istilahnya perjanjian secara verbal di awal gitu. Yeah. Sampai sekarang mungkin saya mikirnya mungkin bisa aja saya pikir udah gini aja, kalau misalkan kita membuat suatu kesepakatan istilahnya kayak MOU bahwa sebenarnya kedua lokasi yang kita memang secara verbal itu direncanakan milik kita bersama. Jadi ibaratnya ini tangan ujung-ujungnya cuma punya kita berdua, tapi secara surat itu dibagi 2 gitu. Apakah boleh membuat suatu kesepakatan seperti itu, Ustaz? Meskipun nanti mungkin kedepannya bakal jadi ada masalah juga kalau misalnya ada. Berarti memang ada kebutuhan tidak ingin dibagi gitu ya, dokter ya? Iya betul. Jadi kita pengennya tuh sama-sama aja, karena kita nggak tahu mana salah satu yang bakal berpotensi. Gitu. Kebutuhannya karena kebutuhannya untuk tidak dibagi sesuai dengan nama, karena dulu awalnya membeli ini tidak tahu mana yang lebih dahulu akan berkembang. Ya betul. Ya sehingga inginnya berdua, ingin perkembangannya sama-sama memiliki berdua. Seandainya ini ya ini. Betul. Ya kalau sekarang ya tidak sesuai harapan pertama, ternyata ini berkembang, ini akan rugi. Ya. Maka walau dalam ya membeli tanah ya, dengan tadi sudah ada aturan dalam pemerintah. Ya. Kemudian kita ingin membuat suatu ketentuan yang mana berdampak pada berlawanan dengan aturan pemerintah. Maksud saya gini, kita berarti ingin membuat keputusan berdua antara maksudnya dokter dengan kakaknya ingin buat suatu aturan, dan ini aturannya bertentangan dengan pemerintah. Pasti itu akan bermasalah belakang hari. Ya, akan bermasalah kepada terjadi misalkan belum tentu selamanya hubungan dokter dengan kakaknya baik. Ya, maka sehingga yang diinginkan dari awal sekarang itu akan bermasalah. Maksud saya begini, pada satu kejadian, ya, seorang ayah, saya ingin menyampaikan cerita ini supaya ambil pelajaran. Seorang ayah membeli tanah hanya mengatasnamakan untuk anaknya, tapi tidak diberikan pada anaknya. Ya, tapi yang menjadi saksi mungkin istrinya atau saudaranya, saudara dari yang anak tadi. Ternyata anak ini meninggal, ya, anak ini meninggal dan istrinya mengambil itu sebagai warisan. Sedangkan keluarganya, ya, saudara yang meninggal tadi
Dia mengatakan itu bukan harta warisan, itu bapak dulu belinya hanya untuk atas nama, itu milik bapak, ya, dan itu harta warisan. Tapi si istri mengatakan tidak bisa, akhirnya diperselisihkan di pengadilan. Yang menang siapa? Yang menang istri. Ya, karena itu aturan yang berlaku di negara kita. Maka kita membuat aturan yang berisiko, ya, agak berisiko. Maka Allah Ta'ala, ya, bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya kalau memang pun, ya, membuat akan memiliki bersama, maka sebaiknya konsultasikan lagi kepada notaris. Boleh nggak? Ya, nah, notaris gimana Pak? Notaris gimana? Boleh berdua lah. Boleh nggak? Assalamualaikum. Saya jawab sebenarnya video bertanya. saya jawab dulu lagi. Iya, jawab dulu. Nah, kalau undang-undang pertanahan atau yang diatur dari Menteri Agraria, BPN khususnya, bahwa nama bersama bisa, ya. Tetapi nama bersama maksudnya? Nama berdua misalnya, kan memang kalau balik nama itu bisa berdua, bisa bertiga. Oh, bisa dong. Kenapa dari notaris mana yang nggak bisa itu? Iya, makanya saya iya, berarti pindah besok ke dokter notaris. Nah, sudah terlanjur Pak Notaris. Gimana ini sudah terlanjur? Jadi memang kalau balik nama bisa berapa orang pun bisa. Jadi tetapi kalau memang kita bisa bertanya, notaris PPAT dalam ini PPAT. Kalau berkaitan dengan tanah itu sebagai kami posisi sebagai pejabat pembuat akte tanah. Ini kenapa berdua? Kenapa berdua? Kan di situ dijelaskan bahwa ini kita ada kerjasama, ada ke depan, ya. Walaupun misalkan dia bilang tadi sama IT, dia bersaudara berdua, tapi dia balik nama berdua. Di situ maksudnya karena dia punya ke depan bahwa ada progres atau mungkin masa depannya itu bisa. Tetapi memang kalau bagusnya diproteksi dalam suatu di akte tersebut disebutkan di dalam PPT itu bahwa tujuan daripada ini karena kami akan progres untuk usaha, ya, karena memang kalau dilihat bahwa kenapa saudaranya satu tidak disebutkan, jadi sini menjelaskan bahwa akte ini pemilihan tanah ini memang untuk ke depan untuk mereka berdua, bukan bagian dari pemberian hibah atau warisan kalau berdua. Di situ memang dicantumkan ditambah pasal. Adapun juga satu lagi produk kalau dibuat PPT kalau berdua, karena mereka ini bukan bersaudara tapi orang lain, karena mereka ingin bikin usaha bersama. Misalkan begini, saya baru-baru bikin ada beberapa orang balik nama, tapi bukan ada hubungan saudara, tapi mereka bekerja sama karena mereka membuat Alfamart itu usaha bersama, jadi di sertifikatnya juga mereka berdua. Ya, jadi memang tidak diatur bahwa tidak bisa harus satu-satu, tidak bisa. Mungkin pemahamannya notaris ini mungkin dia pikir loh ini kan bersaudara, kenapa saya juga nggak tahu bagaimana. Tapi jelas di ATR akhirnya bisa. Bisa. Nah, sekarang sudah terlanjur Pak. Gimana solusinya? Bisa nggak dijadikan lagi MOU di bawah tanah? Bisa tinggi. Sekarang bisa. Maksudnya namanya berdua bersatu. Oh, kalau satu-satu, kalau misalnya bersama-sama bisa dihitung, jadi satu, bisa jadi dua. Nah, berarti tinggal bicarakannya. Bisa jadi satu, dimasukkan dia imbrel namanya. Nah, tinggal bicarakannya dok. Nah, bisa nanti bisa ternyata ya. Dinotariskan supaya kuat, supaya tidak terjadi perselisihan. Karena Islam mengharamkan setiap hal yang bisa menyebabkan perselisihan. Ya, alhamdulillah konsultasi ini ternyata banyak mendapatkan solusi dari teman-teman yang lain yang profesinya ada. Alhamdulillah, masya Allah. Cukup dokter. Alhamdulillah. Pertanyaan lagi. Silakan. Jadi ini pekerjaan saya kebetulan tadi sudah disebutkan tadi sebagai PPAT ya. Ini ada beberapa khususnya di wilayah tugas saya di Kabupaten Cirebon.
Di situ kan ada namanya pajak penjual, pajak pembeli. Cuma nilainya memang kita nggak tahu. Misalkan NJOP di atas NJOP, terus misalkan 110, terus kita bilang ini biar lolos, ini bisa divalidasi sama pemerintah daerah, kita bikin 130. Bentar Pak. NJOP-nya 110. Oke. Terus kita kan harus di atasnya NJOP ya. Oke. Sebetulnya jual belinya lebih dari itu. Ya gitu ya. Harganya sebenarnya harga realnya misalkan 400 juta. Oke. NJOP-nya 110. Oke. Kemudian kita bikin usulan. Iya. Jadi para penghadap ini minta Pak bisa nggak dikecilin ini? Iya. Nah permintaan dia Pak. Iya. Saya bilang kalau bisa lolos ini paling di atas diambil 20 juta, jadi di up 20 juta. Iya. Jadi 130 juta. Iya. Nah itu pertama itu proses saya bertanya itu bagaimana? Itu ada dosa atau gimana? Karena harganya dia jual 500 juta, tetapi ini ingin dicantumkan 130 juta. Iya. Karena dia jawabnya 110 juta. Karena memang rata-rata semua hampir seluruh di Indonesia itu tidak pernah ada real. Kecuali melihat dari perumahan langsung ke dari perumahan dari PT ke dari pengembang ke itu biasa harga sebenarnya ya. Tapi kalau dari corona biasanya harganya di bawah. Karena alasannya biar pajaknya kecil. Iya. Pernyataannya seperti apa Pak biasanya? Pernyataan dalam apa itu? Ya jadi maksudnya kami sebagai itu kan ada dia sampaikan. Mungkin diperjelas lagi pernyataan dalam jual belinya seperti apa? Kira-kira aja. Jadi gini, harga tanah ini misalkan 500 juta. 500 juta harganya. Harga realnya. Dituliskan tuh harga real 500 juta. Iya, dan kwitansi. Ini saya beli 500 juta. Iya. Di NJOP-nya ini harganya tercantum cuma 110 juta. Ini maksudnya waktu kita ngajukan ke kantor pajak. Iya. Kita mengusulkan itu ke apa? Kantor apa Pak? Kantor Bapenda. Bapenda. Berarti ini kita akan nyampaikan ke Bapenda ini. Iya, kan harus ada namanya PPH, pajak penjual dan pajak dia beroleh hak tanah dan bangunan. Bapak Notaris sampaikan ini harganya jual belinya 500. Saya tanya para penghadap ini harganya berapa? 500 juta Pak, ini kwitansinya. Oke. Terus? Pak Notaris ini biar pajaknya kecil bisa nggak harganya dikecilin? Oke, terus? Ini permintaan mereka di NJOP-nya itu 110 juta. Saya bilang ini bisa 120 juta. Oke, terus? Bisa 130 juta. Ya. Bisa divalidasi maksudnya. Pertanyaan pertama saya membuat dia mengatakan bahwa harga 500 juta. Oke. Tetapi dia minta saya berbuat harganya tercantum di akte saya 130 juta. Yang ingin saya tanyakan seperti apa tercantum di aktenya? Yang tercantum itu sesuai harga yang permintaan mereka 130 juta. Berarti sudah terjadi jual beli tanah A dan B pada tanah dengan harga 130 juta gitu. Iya. Udah gitu. Harganya 500 juta. Sebetulnya gini ya. Saya pernah bertanya pada Ustaz Rwandi dalam masalah ini. Waktu itu saya juga beli rumah. Kemudian saya tanya Ustaz Rwandi, boleh nggak ke notaris? Saya bilangnya harganya ini boleh saja kata Ustaz Rwandi. Ya udah saya lakukan. Iya. Boleh aja. Dalam mungkin ya pandangannya untuk melihat itu masih bisa dengan cara itu masih legal. Mungkin menurut Terwani masih legal. Kenapa? Masih harga kan itu kan diajukan dulu ya Pak Notaris pada Bapenda ya. Dan disetujui. Disetujui kan? Di atas harga NJOP. Iya. Maka dengan persetujuan itu mengurangi kezoliman dalam pajak ya, sehingga itu dibolehkan. Ya Allah Ta'ala ya saya melakukannya dan saya mendapatkan berdasarkan lagi. Ya. Apa udah sanggup jual dulu? Ya. Ekornya lagi. Ya. Jadi
ini terus saya kena permintaan gitu, dia pingin yang kecil ya. Ya kan dia pingin yang penting kecil ya Pak Notaris ya. Terus saya coba 120 juta, saya bilang. Terus ternyata disetujui. Tetap setuju oleh Pak Penda. Jadi situ kan ada kelibatan 10 juta. Maksudnya 10 juta ini nilainya. Terus saya tanya, Pak, kalau Pak Notaris terserah, yang penting saya potongannya 130 juta. Hah? Gimana? Tadi kan dia minta 130 juta. Siapa yang minta? Yang ada ini. Iya, oke. Para pembeli. Iya. Oh, kalau tujuannya memang kecil, saya coba ya 120 juta. Iya. Yang penting dari 10 juta. Nah, ternyata berhasil. Pokoknya terserah Pak Notaris di harganya berapa, potongnya 130. Kalau misalnya 120 juta, bisa ya udah uangnya buat Pak Ustaz. Alhamdulillah saya janji ya Pak Notaris ya. Kasihkan ke saya nanti sisanya itu. Jangan katakan sambil ya. Buat Pak Notaris. Tapi kalau misalnya kurang ternyata tidak bolos 130 juta, ya notaris yang tambahin gitu. Notaris yang tambahin? Ya kan biasanya dulu kalau kita mau itu kan tidak bisa pada saat itu kan nggak bisa langsung ketahuan bahwa harus dibalik, bisa disetujui apa tidak. Ada beberapa hari. Jadinya rugi Pak Notaris. Ya. Gimana? Hah? Itu nggak boleh kalau gitu, ada unsur untuk ruginya. Tapi jarang. Enggak, jangan masalah jarang tidak jarangnya. Tapi kalau seandainya tidak setuju Pak Notaris jadi rugi, nggak boleh berarti. Ini untung lah. Nah, hanya 110 saya tidak bisa. Kita bisa nego, hanya bisa. Saya tanyakan lagi, kalau nggak disetujui? Kalau tidak setuju berarti saya rugi. 130 juta bisa. Saya yang rugi. Ya, 130 juta kan memang sudah sepakat tadi. Harga 130 juta mereka sudah sepakat, sudah setuju sama Bapendanya. Nah, saya mencoba karena tujuannya dia ini kecil, saya coba lagi di press, bisa nggak 120 juta? Ternyata Bapenda bilang bisa. Nah, kan ada kelebihannya itu tarik pajak besar. Nah, iya. Terus kemudian kalau misalkan itu kelebihan itu kan tadi disesuaikan berapa buat Pak Notaris saja itu gimana? Kalau itu dua belah pihak setuju. Iya. Dan itu memang uang dua belah pihak. Iya. Ya. Allah Ta'ala kalau memang dua pihak mereka menyetujui ya daripada diberikan pada pemerintah penting saya kasih hadiah untuk Pak Notaris saja ya. Ya. Jadi hadiah tapi lebih baik diberikan pada Pak Ustadz. Ya, itu boleh. Itu hak uang mereka ya, maka mereka lebih baik berikan pada Pak Notaris daripada negara. Ya, itu boleh saja hak mereka. Wallahu ta'ala alam. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sudah lega? Besok Bapak buat Pak Ustaz. Ada lagi? Ini belum. Kayaknya kita ini dulu, jeda dulu. Oke. Saya butuh kamar mandi dulu. Siap, kita break dulu ya. Di sini ada. Di dalam.